Halo teman-teman investor, selamat datang kembali di US Stock ID. Hari ini kita punya topik yang lagi panas-panasnya nih. IBIT, ETF Bitcoinnya BlackRock, harganya itu lagi ada di titik yang super krusial. Nah, ini bikin kita semua bingung, apakah ini kesempatan emas buat serok di harga bawah? Atau jangan-jangan ini cuma jebakan yang bisa bikin kita nyangkut? Oke, jadi di bahasan kali ini kita bakal bedah tuntas semuanya dari sisi teknikal sampai fundamental. Tujuannya cuma satu, supaya kalian semua bisa ambil keputusan yang matang. Entah itu buat trading jangka pendek atau investasi jangka panjang. Yuk kita mulai? Sip, pertama-tama kita kenalan dulu sama subjek investigasi kita hari ini, iShares Bitcoin Trust, atau yang sering kita sebut dengan kode IBIT. Gampangnya gini deh, punya satu saham IBIT itu ibaratnya kita punya exposure ke Bitcoin beneran. Tapi kita nggak perlu pusing mikirin wallet digital, takut kena hack, dan lain-lain. Semuanya lewat jalur yang resmi dan terregulasi. Simpel kan? Dan lihat deh angka ini. Wow. Ini adalah perkiraan aset kelolaan atau AUM dari IBIT EV. Angka ini nunjukin betapa gedenya IBIT ini padahal baru aja diluncurkan Januari 2024 lalu. Ini benar-benar salah satu peluncuran ETF paling sukses sepanjang sejarah loh. Nah, ini juga penting. Biaya tahunannya itu rendah banget, cuma 0,25%. Ini yang bikin XIBT jadi salah satu cara investasi Bitcoin yang paling gampang diakses dan efisien banget dari segi biaya. Posisinya sebagai raksasa pasar kelihatan jelas banget di sini. IBT itu bukan cuma besar, tapi dia adalah ETF Bitcoin terbesar di dunia. Coba lihat deh di grafik, BlackRock yang warnanya kuning itu jauh banget ninggalin kompetitor-kompetitornya. Jelas banget dominasinya. Oke, sekarang kita pindah ke bukti pertama. Kita bedah pergerakan harganya. Disinilah letak dilema kita yang sebenarnya. Yuk kita lihat data kuncinya. Harga sekarang ada di kisaran 43,25 dolar. Memang sih, masih jauh dari puncaknya di 71 dolaran, tapi juga udah lumayan naik dari titik terendahnya. Ini ngasih kita gambaran posisi kita sekarang ada di mana. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Harga sekarang itu lagi nempel persis di level support terkuat keduanya, yaitu S2 di 43,25 dolar. Di analisis teknikal, bayangin aja level support ini tuh kayak lantai yang kokoh. Biasanya kalau harga nyentuh lantai ini, ada kemungkinan besar buat mantul ke atas lagi. Jadi, ini titik yang sangat-sangat kritis. Jadi, skenario bagusnya begini. Kalau lantai ini kuat dan para pembeli bisa menahan harganya di sini, wah, kita bisa lihat ada pantulan harga ke atas yang lumayan ya. Ini tuh skenario klasik buy the dip yang sering banget dicari sama para trader. Pertanyaannya sekarang, lantainya ini kuat nggak ya? Nah, buat jawab pertanyaan tadi, kita nggak bisa cuma lihat grafik, kita perlu geser dari analisis teknis ke fundamental, khususnya dengan ngintip jejaknya smart money atau para institusi besar. Mereka lagi pada ngapain ya? Kita mulai dari yang paling atas. Kutipan dari Larry Fink, CEO-nya manajer aset terbesar di dunia, ini sinyalnya kuat banget. Ini bukan sekedar omongan biasa, ini adalah visi jangka panjang dari orang yang mengelola duit triliunan dolar. Dan omongan itu ada buktinya. Lihat deh, angka ini. Ini adalah jumlah dana bersih yang masuk ke IBIT cuma dalam 1 hari. Artinya, pas harga lagi turun, investor-investor kakap ini justru malah belanja. Mereka malah borong. Mereka lihat harga turun itu sebagai diskon. Dan ini dia, mungkin validasi terkuatnya. Harvard, sebuah institusi yang terkenal super konservatif soal investasi, ternyata menempatkan IBIT sebagai salah satu pegangan terbesarnya. Langkah yang nggak disangka-sangka ini ngasih sinyal kuat ke seluruh pasar kalau Bitcoin lewat IBIT udah jadi aset yang layak masuk portofolio institusional. Oke, kita udah kumpulin bukti dari sisi teknikal dan fundamental. Sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Jadi baiknya kita beli atau tunggu nih? Oke, kesimpulannya begini. Buat jangka pendek, seminggu ke depan main aman dulu. Buka posisi kecil-kecilan di dekat support sih boleh-boleh aja, tapi lebih baik tunggu harga bener-bener nembus resistance buat nambah muatan. Nah, untuk jangka menengah sebulan ke depan, strategi terbaik itu nabung rutin atau dollar cost averaging. Jadi kita beli dikit-dikit secara berkala. Dan untuk jangka panjang, semua sinyalnya positif banget seiring makin banyaknya institusi besar yang masuk. Tapi tunggu dulu. Nggak ada investasi yang tanpa risiko. Sebelum kita tutup, penting banget buat kita paham apa aja potensi risikonya dan tanda-tanda bahaya yang harus kita pantau. Ingat ya, IBIT ini tetap aset yang pergerakannya bisa naik turun dengan cepat. Dan ini tanda bahaya yang harus kalian catat.
Kalau harga sampai jebol ke bawah $42,35, apalagi volume penjualannya gede, itu bisa jadi lampu merah. Skenario naiknya bisa batal dan malah ada potensi turun lebih dalam. Dan tentu saja, ini semua analisis ya, bukan nasihat keuangan. Nah, sekarang giliran kalian. Setelah dengar semua pembahasannya, apa nih langkah kalian selanjutnya? Kalian masuk tim beli atau tim tunggu? Coba dong bagiin pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak sudah menyimak. Kalau bahasan ini ngebantu kalian, jangan lupa ya tekan tombol like dan subscribe ke US Stock ID biar nggak ketinggalan analisis seru berikutnya. Sampai jumpa lagi, tradingnya hati-hati dan semoga cuan selalu.